Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Ini beredar video viral. Ini untuk lokasi pasarnya saya kurang tahu. Yang jelas ini diposting oleh Andi Arief, @Andi Arief, salah satu tokoh politik dari Partai Demokrat ya. Ini sebuah video. Di sini seorang ibu-ibu marah ya ketika di sidak PPKM ya dari Satgas Covid dan pihak aparat. Ini dia menghamburkan dagangannya. Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja ke videonya. Bawa aja tempatnya, ambil tempatnya aja, ambil semua Pak, ambil aja semua Pak. Basketnya ingat. Ambil semua, ambil Pak. Oh, nggak suka aku. Orang cari makan gitu kan Pak. Ambil semua. Yang mana lagi? Ambil semua. Ambil semua. Sudah makan gitu tuh. Sudah corona. Kayak cari makan gitu kan. Siapa dia yang dikasih hidup? Kan rakyat yang dikasih hidup. Bukan aku aja yang dikasih hidup. Apa nih? Cari makan gitu kan. Macam kita merampok kalau sapu aja dari sini kan. Polisi punya tanggung jawab. Capek Pak, capek. Orang cari makan. Capek. Ini mami semua nih, sama lagi mami ya. Papi dia turun. Papi dia turun. Kalau memang resmi ini barang. Nggak jelas betul cari makan. Saya mau sabu-sabu. Kalau sabu aja ilegal Pak bisa masuk. Kenapa sekali tidak bisa masuk ke pasar hidup? Kasih kejelasan Pak. Kalau pasar agro mau dikasih hidup, di sini harus hidup juga. Di sini nggak ada sayur. Jual ada juga sayur. Kasih kejelasan. Sama-sama cari makan. Sayur yang kayak gini Pak. Jual. Merampok di pasar itu. Nggak ditulikan. Semena-mena aja. Sama-sama cari makan. Ya itulah video ibu-ibu itu ya. Sedih ya melihat masyarakat rakyat yang harus berjuang bertahan hidup di tengah pandemi ini, mencari rezeki. Sebenarnya siapa sih yang nggak takut sama COVID-19 ini? Hanya orang nggak waras yang nggak takut sama virus yang menyebabkan kematian. Tapi masyarakat di sisi lain juga butuh makan, butuh nafkah buat keluarganya. Sementara pemerintah bisanya hanya menutup lapak-lapak dagangan dari masyarakat yang berdagang gitu, tanpa memberikan solusi, tanpa memberikan insentif, tanpa memberikan tunjangan buat mereka gitu. Saya selalu berpikir dari dulu, kenapa sih, apa susahnya, apa sulitnya, apa kendala dana gitu, sampai coba misalkan di lockdown selama enggak perlu 1 bulan, 14 hari saja kita di lockdown, bener-bener di rumah gitu. Bukan istilah PPKM, PSBB, bener-bener di lockdown di dalam rumah, diberi jatah, diberi insentif, diberi duit, diberi uang atau diberi sembako untuk kehidupan 14 hari saja. Tidak perlu sebulan, tidak perlu. Namun lockdown ini bersifat satu negara ya, untuk bersifat nasional ya, untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana benar-benar tidak ada yang keluar. Tapi pemerintah memberikan ganti rugi, maksudnya memberikan jatah uang
subsidi, apa segala macam selama 14 hari itu. Setelah 14 hari kan yang positif COVID saja sudah sembuh, apalagi yang tidak. Langsung bisa dipisahkan mana yang sakit, mana yang tidak gitu. Yang masih sakit ya tinggal lanjut isolasi, yang sembuh berarti kan sudah selesai. Artinya setelah lockdown 14 hari di mana ya kemudian TKA atau TKA asing, tenaga kerja asing, itu nggak boleh masuk selama 14 hari itu. Dan sampai benar-benar pulih gitu. Saya rasa simpel saja. Hanya mungkin kalau memang benar dananya tidak ada, ya mau gimana gitu. Memang serba sulit. Saya rasa simpel, karena masyarakat mana yang mau terpapar COVID-19 ini. Tapi yang perlu kita ingat bahwa meninggal bukan hanya karena COVID. Kelaparan juga orang bisa meninggal, Pak. Tolonglah kebijakan dari petugas-petugas yang ada di lapangan gitu. Jangan semena-mena. Ini saya lihat ini yang ngambil-ngambil ini dari mana gitu. Ngambil-ngambil barang dagangannya ibu-ibu ini sampai dia ngamuk gitu. Kan luar biasa hal-hal seperti ini terus terjadi di negeri kita ini. Lama-lama negara ini bukan gulung tikar karena COVID-19. Tapi karena seperti ini. Roda perekonomian kita patah. Pincang, dan akan menimbulkan efek domino. Ekonomi kan seperti itu. Satu sisi saja rusak, maka akan berimbas dan berefek kepada sektor yang lain. Coba makin kesini makin resah kita lihat kondisi negeri ini hari-hari ini. Kok sumber-sumber ekonomi seperti lapak dagangan, apa segala macam itu dibatasi, sementara mereka tidak diberi ganti rugi, tidak dijamin. Pemerintah kalau mau lockdown kita, simpan kita di rumah, isolasi mandiri di rumah, semua gitu, serentak. Saya rasa solusi ini masalah ini akan cepat selesai gitu. Tapi kenapa sampai sekarang istilahnya PSBB lah, apalagi PPKM lah, PPKM level 1, level 2, level 3, level 4, level pedas. Itu bukan solusi yang solutif bagi saya gitu. Karena pada dasarnya orang juga tetap butuh keluar, karena nggak dikasih makan. Siapa yang mau memberi mereka makan? Mau dibiarkan di rumah, dibatasin. Orang berdagang itu kan nggak mesti buka lapak terus langsung laku gitu. Mas sampai dibatasin dari jam sekian sampai jam sekian dengan durasi yang menurut para pedagang nggak terlalu panjang. Ya, makanya banyak yang protes gitu kan, kayak warung-warung yang biasa buka sore jam 8 sudah harus tutup gitu. Mereka banyak protes. Karena ya pembeli itu datangnya random, nggak mesti jam segitu datang gitu loh. Sementara mereka nggak mencari nafkah gitu loh. Siapa yang tidak takut dengan COVID-19 ini? Semua orang takut dengan COVID-19. Tapi yang lebih pasti kita meninggal jika kita tidak makan gitu loh. Cobalah para pemegang kebijakan, para yang punya wewenang itu dipikirkan betul, dipikirkan rakyatnya, masyarakatnya. Saya tambahin sedikit ini dari Geloran News ya. Kejengkelan Megawati membuncah. Nama baik PDIP akan rusak jika Jokowi gagal tangani pandemi. Gelora.co. Permintaan agar penanganan pandemi COVID-19 langsung dikomandoi Presiden Joko Widodo merupakan wujud ketidakpuasan Megawati Soekarno Putri atas kinerja pemerintah menangani pagebluk corona. Bukan tanpa sebab, bila pemerintah dianggap gagal tangani COVID-19, maka PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama presiden akan kena imbasnya. Saya kira kejengkelan PDIP mulai membuncah karena pemerintah lelet. Kejengkelan ini dapat dipahami karena akan berimplikasi langsung terhadap suara PDIP. Mikirnya masih suara aja udah, masih kondisi kayak gini gitu loh. Ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia 5, Ray Rangkuti saat berbincang dengan kantor berita politik Ermol Sabtu 7 Agustus. Bagaimanapun Jokowi akan dinilai sebagai bagian dari PDIP dan bukan kader atau bagian dari partai lain, sehingga kesuksesan atau kegagalannya dalam menangani pandemi COVID-19 tentu akan berimplikasi langsung terhadap PDIP. Oleh karena itu, PDIP menjaga betul agar Jokowi tidak jadi sasaran kritik publik yang makin meluas akibat ketidakakuratan dan kecepatan mengatasi pandemi ini, kata Ray Rangkuti. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini menilai kejengkelan PDIP terhadap Jokowi ini semakin dalam dari sisi politik. Itu lantaran menteri yang dilibatkan dalam penanganan COVID-19 tidak berasal dari PDIP. Selain itu,
Selain itu, Ibu Risma, hampir seluruh pimpinan penanganan COVID-19 diserahkan terhadap menteri yang umumnya berasal dari Golkar. Sebut saja Pak Erlangga dan Pak LBP, urainya. Dengan hal ini, maka secara tidak langsung kesuksesan pemerintah dalam menangani pandemi akan berimplikasi kepada masing-masing partai yang menaungi para menterinya. Sebaliknya, jika pemerintah dianggap gagal, maka PDIP akan menjadi sasaran kritik. Disinilah mengapa saya menyebut kejengkelan PDIP itu dapat dipahami. Demikian Ray Rangkuti. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, sebelumnya meminta agar penanganan pandemi dipegang langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ini perkataannya Ibu Mega ya. Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah extraordinary. Tegas Megawati dalam saat acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual Rabu 4 Agustus. Saya mau nambahin sedikit ya, bagi kalian yang melihat calon-calon presiden atau tokoh-tokoh politik yang sudah mulai pasang banner baliho di jalan-jalan gitu kan, presiden untuk 2024, sebaiknya dipertimbangkan untuk dipilih orang-orang yang seperti itu gitu. Karena bagi saya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang minimal yang pertama dia punya nurani gitu. Yang pertama dia punya nurani. Di saat seperti ini, di saat kondisi masyarakat lagi sibuk mengurus perutnya karena kondisi ekonomi yang sangat sulit seperti ini gitu kan. Entah ada yang bilang kondisi ekonomi naik 7% atau apa, yang kita lihat di lapangan seperti apa, saya pikir kita semua sudah tahu lah bagaimana masyarakat hari ini gitu. Di saat masyarakat lagi berjuang menghadapi pandemi gitu kan, mereka dengan sangat luar biasanya memasang baliho-baliho untuk 2024, di mana itu masih sangat jauh, masih 3 tahun lagi gitu. Nggak bisa sesabar apa sih? Kok nggak bisa sabar gitu loh? Sangat berhasrat sekali untuk jadi pemimpin. Senafsu itu kan untuk menjadi pemimpin kan? Maka saya harap teman-teman yang melihat baliho-baliho orang-orang seperti itu justru itu di checklist untuk di blacklist, ditandain, dipertimbangkan gitu. Mereka astagfirullahaladzim. Saya pikir cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar?